Halo semua, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Proyek Pengembangan Software. Kali ini kita akan membahas tentang materinya adalah Project Procurement Management atau biasa disebut sebagai manajemen pengadaan project. Tetapi sebelum jauh ke sana, saya mau menginformasikan sedikit tentang tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya tertunda juga. Ada beberapa informasi penting yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa di pertemuan 14-15 nanti kita akan presentasi project ya, presentasi project yang sudah kalian lakukan sesuai dengan studi kasus masing-masing. Jika uh, projectnya bisa sampai interface bahkan sampai implementasi, itu akan ada poin tersendiri ya. Sebenarnya nggak sampai sana pun nggak apa-apa, minimal requirementnya adalah sampai user interface ya. Nah, coba kita cek sebentar dulu ke templatenya. Nah, beberapa minggu lalu pernah saya singgung bahwa pengerjaan template ya sampai dengan bab 4, 4.4 implementasi database ya. Nah, jika memang belum selesai silahkan di cross check lagi bab 4-nya sampai dengan selesai, kemudian ditambahkan sampai dengan daftar pustaka ya. Kalau memang ada yang sudah selesai, misalkan Pak saya kelewatan nih, terlalu semangat sampai bisa ngodingnya sampai jadi walaupun nggak semua fungsi jalan, misalkan hanya beberapa menu utama yang utama saja, misalkan lihat data, kemudian bisa edit update, sebenarnya nggak masalah ya, boleh saja mau ditambahkan sampai ke sana. Tetapi misalkan sampai interface saja pun tidak masalah. Tolong dilengkapin, yang penting kalau misalkan sampai ke coding berarti lampirkan codingnya ya. Jika tidak, ya udah paling daftar pustaka disampaikan minimal 5 tahun terakhir ya daftar pustaka ya. Kemudian dicantumkan juga ini ada minimal 5 jurnal ya, daftar pustakanya ditambahkan lagi. Kemudian ini ada lanjutannya adalah implementasi program pengujian faktor kelayakan telos. Tuh. Jangan lupa di akhir pertemuan 13 nanti, berarti hari Minggu terakhir ya, di pertemuan 13 berarti hari Sabtu atau Minggu nanti akan saya buat deadline-nya untuk pengumpulan berupa laporan project plus PPT ya. Kemudian eh, presentasinya di pertemuan 14 dan 15 mohon dipersiapkan, kita menggunakan Zoom. Mohon sekali lagi presentasinya menggunakan Zoom ya. Mau nggak mau untuk melihat hasil presentasi kalian, tolong disiapkan paket data dan lain sebagainya. Presentasinya 5 sampai 10 menit, nggak usah lama-lama ya. Supaya menghemat juga paket data kalian yang sudah presentasi, nanti boleh keluar dari Zoom meetingnya, boleh nggak apa-apa. Oke, itu paling review sebentar. Nah, kita lanjut untuk materi ini tentang manajemen pengadaan proyek. Berarti nanti kita lihat bagaimana tahapan-tahapan di sana. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya manajemen pengadaan? Manajemen pengadaan adalah bagaimana kita mengadakan atau proses untuk membeli atau mendapatkan baik itu produk, barang, jasa ya, untuk dan untuk dibutuhkan dari luar tim proyek kita. Jadi bagaimana mengadakan, misalkan kita butuh perangkat hardware, misalkan berupa 1 unit PC, kita butuhkan dari luar tim project kita. Misalkan kita cari vendor mana nih, kita butuhnya misalkan ada 200 PC misalkan yang terbaru, maka kita harus melakukan pengadaan hal tersebut ya. Nah, kemudian proses ini nanti akan mencakup sebuah perjanjian kontrak ya, berupa dokumen resmi bagaimana antara penjual dan pembeli. Jadi kalian juga harus siapkan proposal pengajuan permintaan barang ke vendor vendor hardware, misalkan seperti tadi kita butuh 200 unit komputer, kemudian kita buatkan dokumennya secara resmi, nanti kita menunggu dari mereka surat penawaran. Ini adalah salah satu dokumentasi yang baik ya. Jangan terlewatkan seperti itu. Memang secara implementasi kita tinggal, Pak, barang di mana? Oke ya, dikirim. Jadi langsung bisa masuk barang yang kita transfer, datang barang. Tetapi di dalam sebuah project harus melakukan sebuah dokumentasi. Salah satunya adalah perjanjian kontrak antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah kita merencanakan manajemen pengadaan. Jadi apa saja yang perlu kita adakan ketika project sedang dimulai. Setelah mendefinisikan masalah tentunya, maka selanjutnya adalah mendefinisikan
apa-apa saja barang yang diperlukan, bagaimana caranya atau berapa banyak yang dibutuhkan, dan kapan kita harus mengadakan kebutuhan ini. Tentunya harus diperhitungkan dengan beberapa budget ya. Jangan sampai budget hampir lebih dari 50% nanti larinya ke pengadaan, itu tidak baik ya. Kemudian ini juga bagaimana kita nanti dengan proses merencanakan manajemen pengadaan, kita akan bisa mengevaluasi seorang penjual ya, yang potensi apabila kita berharap bahwa eh, kita bisa memiliki pengaruh lebih dalam bagaimana proses pengambilan keputusan dalam proses pengadaan. Artinya menjadi proses seleksi juga terhadap mana penjual yang memang mensupport kita dan tidak yang mensupport. Tentunya juga dalam hal memberikan harga yang begitu murah tapi kualitas barang tetap terjaga. Oke, kemudian ini adalah proses merencanakan manajemen pengadaan. Yang pertama adalah inputnya, adalah sebuah masukannya, sebuah project management plan, itu rencana manajemen project yang sebelumnya sudah didefinisikan. Lalu requirement dokumen, dokumen kebutuhan kita apa aja, resikonya apa aja. Ini semua bisa menjadi inputan. Aktivitas resource requirement, kemudian project schedule, sampai dengan organisasi proses aset ya. Ada nggak barang-barang yang memang di luar ini kita butuhkan, semuanya terkait dengan inputan. Lalu tekniknya adalah kita bisa membuat atau melakukan analisis pembeli ya. Seperti tadi, kita analisis pembelinya yang mana nih yang melakukan penjualan yang memang murah, atau mungkin kita butuh software apa misalkan. Ya kita bisa buat aja deh sebentar. Misalkan ya yang sederhana, contohnya kita butuh absensi untuk karyawan untuk melakukan project nih. Ya udah, ada tim developer, buat aja deh daripada beli lama lagi sistem absensi monitoringnya misalnya. Ya kita bisa buat. Lalu kedua ada expert judgment, kemudian market research. Kita harus melakukan penelitian pasar ya, seperti apa dengan produk barang yang dibutuhkan. Tentunya juga dilakukan dengan meeting untuk koordinasi. Diharapkan nanti keluarannya adalah kita membuat sebuah manajemen pengadaan, rencana manajemen pengadaan yang baik ya. Kemudian bagaimana pengadaan tersebut bisa digunakan untuk di pekerjaan. Lalu dokumen pengadaannya keluar ya, tentunya harus ada dokumen pengadaan, sampai dengan bagaimana project dokumennya diupdate. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengadaannya. Nah, dalam proses melakukan pengadaan, maka kita harus memilih supplier mana yang akan kita gunakan. Kemudian tentunya harus banyak list supplier sesuai dengan kebutuhan akan barang yang dibutuhkan. Kemudian juga setelah memilih, kita buat kontrak dengan supplier dan melakukan transaksi pembelian ya. Nah, ini adalah keuntungannya, kita bisa memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan terhadap perjanjian pengadaan yang telah ada. Nah, ini dia ada input, kemudian ada tekniknya dan ada outputnya. Harapannya adalah inputnya sama, yaitu bagaimana rencana pengadaan ya, rencana pengadaan barangnya, kemudian dokumen pengadaannya ya, atau procurement dokumen. Kemudian tekniknya adalah kita bisa menggunakan, salah satunya ini adalah procurement negotiation. Kita bisa bagaimana cara bernegosiasi terhadap pengadaan barang yang dibutuhkan. Keluarannya diharapkan adalah tentunya akan ada update dari dokumen-dokumen project yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengadaan, maka mengontrol pengadaannya, yaitu bagaimana menentukan hubungan pengadaan dengan supplier, kemudian memantau kontrak pengadaan yang telah disepakati dan melakukan perubahan atau melakukan tindakan korektif terhadap masalah dalam pengadaan. Kemudian manfaatnya adalah dapat meyakinkan bahwa performa penjual dan pembeli telah memenuhi persyaratan pengadaan yang telah diatur dalam kontrak pengadaan. Dan bisa dilihat juga ada input, tools dan teknik serta outputnya.
Ini setiap tahap pasti ada input, tools, dan teknik. Ini yang perlu disiapkan inputannya untuk melakukan mengontrol pengadaan ini. Itu maksudnya ya. Dan lalu mengakhiri pengadaan adalah bagaimana kita proses menyelesaikan manajemen pengadaan ini. Ini tentunya saya berbicara dalam partai besar ya, bukan dalam proyek yang kecil. Oke, kemudian diharapkan nanti supplier pengadaan ini bisa mensupport kita sampai dengan akhir proyek. Tentunya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam sebuah kontrak kerja tadi dalam pengadaan barang. Manfaatnya adalah ketika mengakhiri kita dapat mendokumentasikan kesepakatan dan dokumentasi terkait referensi kedepannya untuk melakukan pengadaan lagi. Mungkin untuk proyek ini oke, tapi jangan sampai kita putuskan. Diharapkan kedepannya kita punya proyek lain bisa join dengan supplier yang sudah kita gunakan sebelumnya. Oke. Lalu ini juga ada tekniknya, input, teknik, dan outputnya. Oke. Ini juga mencakup beberapa aktivitas administrasi, seperti kita harus menyelesaikan klaim yang timbul. Misalkan dari 200 unit PC yang dikirimkan ternyata ada satu PC yang tidak bekerja dengan baik, maka ini kita bisa mengklaim ke suppliernya. Kemudian kita juga bagaimana menyelesaikan pembaruan rekaman pengadaan, mengarsipkan beberapa informasi untuk referensi di masa depan. Oke. Jadi itu langkah-langkah dalam proses pengadaan barang ya, serta bagaimana masukan teknik dan keluarannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.